Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 203230008 dari Prodi PGMI, kelas konsep dasar PKN-E. Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan dasar negara dan konstitusi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita perlu mempelajari hubungan dasar negara dan konstitusi? Nah, pada video kali ini, nanti kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut. Nah, siap? Ayo kita mulai. Nah, berbagai negara di dunia pastinya mempunyai dasar negara masing-masing, seperti halnya dengan Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Bagi suatu negara, dasar negara adalah dasar dalam memberikan aturan terhadap semua penyelenggaraan yang terbentuk di suatu negara itu sendiri. Sehingga dasar negara ialah dasar dalam memberikan aturan terhadap semua penyelenggaraan yang terbentuk di suatu negara itu sendiri. Dasar negara bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum. Nah, apabila negara tidak ada dasar negara, dampaknya negara itu tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, maka menimbulkan berbagai kekacauan dan kesulitan karena negara tidak mempunyai pedoman untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan. Selain dasar negara, konstitusi juga tidak kalah pentingnya ya dalam kehidupan bernegara. Nah, pengertian konstitusi dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Konstitusi seperti halnya hukum, ada yang dalam bentuk dokumen tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Sedangkan dalam pengertian sempit, dalam arti sempit, konstitusi itu berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, konstitusi dalam arti sempit ini merupakan sebagian dari hukum dasar sebagai satu dokumen tertulis yang lengkap. Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat dua macam konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi bersifat fleksibel, yaitu apabila konstitusi tersebut dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, contoh negara yang konstitusinya bersifat fleksibel misalnya Inggris, Selandia Baru, Thailand, dan Filipina. Yang kedua, sifat konstitusi rigid atau kaku. Nah, apabila konstitusi tersebut sulit untuk diubah kapanpun. Negara yang konstitusinya bersifat rigid atau kaku misalnya Indonesia dan juga Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Nah, itulah fungsi-fungsi dari konstitusi. Hubungan dasar negara dan konstitusi. Secara yuridis, hubungan dasar negara dengan konstitusi mengandung pokok-pokok pikiran dasar negara yang berwujud pasal-pasal. Sedangkan secara filosofi, konstitusi didasarkan pada filosofi bangsa tersebut yang berakar pada budaya bangsa. Secara sosiologis, konstitusi bisa memuat nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang bersumber dari dasar negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oke, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.